Di sini Sar akan menjelaskan materi, besaran, dan satuan, lebih tepatnya pada submateri dimensi. Adapun soalnya adalah lintasan sebuah partikel dinyatakan dengan X sama dengan A tambah BT ditambah CT pangkat 2. Dalam rumus X menunjukkan tempat kedudukan, T adalah waktu, A, B, dan C masing-masing merupakan konstanta. Apakah dimensi C? Oke, baik. Pertama kali, kita harus mengetahui bagaimana tahapan-tahapan dari menentukan suatu dimensi dari besaran tertentu. Adapun dia, tahapan menentukan dimensi. Oke. Yang pertama, kita harus tahu rumusnya dulu. Setelah kita tahu rumusnya, itu baru kita buat ada si satuannya gitu ya. Berikutnya yang terakhir untuk tahapan yang ketiga itu ada dimensinya gitu. Oke, baik. Dalam soal kita sudah melihat bagaimana disediakan rumus atau formula yang mana dia itu X sama dengan gitu ya, X sama dengan A tambah BT ditambah CT pangkat 2 dengan ketentuan bahwa A, B, dan C itu merupakan konstanta gitu ya. X ini dia merupakan tempat kedudukan, berarti bisa kita simpulkan bahwa dia akan memiliki satuan meter gitu ya. Satuan meter gitu. Sedangkan si T itu adalah waktu. Waktu berarti bisa kita simpulkan memiliki satuan sekon gitu ya. Ini juga satuannya sekon, karena dia di pangkat 2 berarti dia jadinya sekon pangkat 2. Berarti sudah dapat nih satuannya gitu ya. Karena antara A, BT, dan CT pangkat 2 dipisah oleh operasi matematika penjumlahan, maka bisa kita simpulkan A itu memiliki satuan M, BT memiliki satuan M, dan CT pangkat 2 itu juga M gitu ya. Berarti satuan dari si A itu adalah meter gitu ya. Sedangkan si BT itu juga meter gitu. Sedangkan si CT pangkat 2 juga dia meter gitu ya. Di sini yang ditanya itulah dimensi CT gitu ya. Dimensi C gitu. Dimensi C. Berarti yang ini gitu ya. Maka langsung saja berarti ini sudah kita dapat nih satuannya gitu ya. Ini satuan. Ini berarti dia tadi rumus ya. Ini berarti dia tahapan rumus. Oke, udah dapat satuannya, maka dia bisa kita langsung masukkan. Berarti ini kita jabarkan lagi. Berarti menjadi C dikali S ya. S pangkat 2 sama dengan meter gitu ya. Karena satuan dari si T itu sendiri adalah si S gitu ya. Nah, jadi dapatlah si C-nya itu menjadi, kalau misalnya S pangkat 2 nya kita pindahkan ke ruas kanan, maka dia menjadi dibagi ya, berarti M per S pangkat 2 gitu ya. Berarti ini menjadi, kalau S pangkat 2 nya kita naikkan ke atas, maka dia menjadi M dikali S pangkat minus 2 gitu ya. Nah, ini dia yang merupakan satuannya gitu ya. Lebih tepatnya ini yang kita buat sebagai satuan, karena ini masih ada si T-nya ya. Si T itu sendiri kan masih merupakan simbol dari waktu gitu ya. Nah, ini dia si satuannya gitu ya. Ini berarti si meter
ms pangkat min 2. Ini berarti dia dikatakan sebagai satuan. Oke. Nah, jadi setelah dapat satuannya, baru kita masuk ke tahap ketiga, yaitu tahap terakhir, yaitu menentukan dimensinya gitu ya. Ingat bahwa dalam tabel dimensi ya kan? Ya, tabel dimensi. Ini yang termasukkan cukup yang diketahui dalam soal aja ya. Sebenarnya ada 7 gitu ya, menyesuaikan dengan besaran pokok gitu ya. Ini berarti besaran pokok, ini berarti satuan, ini dimensinya gitu ya. Kalau misalnya dia si panjang, berarti ini merupakan satuannya dalam sistem internasional itu meter gitu ya, dimensinya adalah L. Sedangkan massa itu kilogram, lambangnya M, terus ada waktu ya. Waktu itu berarti sekon untuk satuannya, sedangkan dimensinya T gitu ya. Maka tinggal kita ubah nih yang satuannya ini menjadi dimensi. Untuk si meter itu berarti merupakan satuan dari panjang. Berarti dimensi dari C itu berarti untuk si meternya itu L. Sedangkan dimensi untuk satuan sekon itu T ya, waktu ya. Berarti T pangkat minus 2. Berarti jawabannya apa, Sir? Jawabannya adalah L T pangkat minus 2. Itu atau berarti jawabannya B gitu. Oke, baik. Itulah penjelasan dari Sir Iksan dalam materi besaran dan satuan subdimensi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. See you untuk penjelasan materi berikutnya. Terima kasih.